Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang di channel Aliana Yanika. Untuk video hari ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Untuk video sebelumnya, silahkan lihat di description di bawah video ini ya teman-teman. Nah, untuk video hari ini, saya akan membagikan cara membuat form apoteker ya teman-teman. Kalau begitu, kita mulai ya. Sebelum mulai, mohon di like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Video yang lalu kita sudah buat login, menu utama, terus koneksi ya, koneksi modul ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat form-form yang ada di menu utama, di mana formnya ada apoteker, barang, satuan barang, laporan. Nah, untuk pertama ya kita mau buat apoteker ya. Tapi sebelum kita buat formnya ya, buat form apoteker, kita perhatikan dulu bagian bottom-bottom yang ada di menu utama, di mana bottom apoteker itu bottom apoteker itu bottom 6, untuk barang itu bottom 2, untuk satuan itu di bottom 3. Oke, untuk laporan itu di bottom ke-4. Jadi kita ingat ya teman-teman, untuk masing-masing bottomnya. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita akan membuat form apotekernya. Caranya masih sama, pada Windows aplikasi kita klik kanan, lalu pilih Add, lalu Windows Form. Lalu di sini kita ganti ya teman-teman, kita akan buat form barang. Jadi kita ketikkan saja di sini barang. Apoteker dulu tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mendesain isi dari form apoteker kita. Lalu kita desain seperti ini ya teman-teman, di mana desain ini ada ID apoteker, nama barang, ID barang. Nah, ini dari label ya teman-teman, seperti biasa. Nah, kalau ini dari text box. Dari text box. Nah, untuk namanya biarkan aja seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk codingnya kita sesuaikan saja. Nah, di sini perlu kita ingat bahwasanya ID apoteker itu di text box 1, nama barang itu di text box 2, di ID barang itu text box 3. Jadi nanti waktu coding disesuaikan ya teman-teman, ini text box berapa, ini text box berapa, dan ini text box berapa. Kalau misalkan teman-teman nanti buatnya di sini text box 6 ya pada ID barang, berarti nanti di codingnya sesuaikan bahwasannya ID barang itu text boxnya text box 6. Jadi biar tidak tertukar. Seperti itu, kuncinya seperti itu teman-teman. Lalu setelah sudah kita buat, kita buat bottom. Nah, di sini saya mempunyai bottom ya, bottom tambah. Itu di bottom 1. Bottom edit itu di bottom 2. Bottom hapus itu di bottom 3, bottom cancel itu di bottom 4. Jadi ini pun juga
selalu harus kita ingat kalau misalkan kita mau buat program ya teman-teman, tools-tools ini untuk bagian mana, tools ini bagian mana. Jadi kita benar-benar harus tahu. Nah, di sini kita sudah buat 4 bottom ya, di mana ada tambah, edit, hapus, dan cancel. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan list view ya teman-teman. Untuk bagian list view ini disesuaikan dengan isi yang ada di sini. Kita tanda ini ya, panah ini diklik, kita buat untuk isi list view kita. Di sini mau kita buat yaitu ID apoteker. Ini juga ID apoteker. Lalu kita add lagi, di sini kita buat nama barang. Ini nama barang. Lalu kita buat ID barang. ID barang. Oke, lalu kita okekan saja. Nah, ini disesuaikan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman sudah dibuat misalkan seperti tadi ya, kita sudah buat ini gitu kan, waktu kita okekan, tapi di sini belum tampil ID apoteker, nama barang, ID barang. Kalau misalkan nama-nama ini, nama menunya belum muncul, teman-teman lihat di bagian sini, view. Di bagian view, pilih yang ini ya, pilih detail. Maka kalau misalnya kita pilih detail, akan muncul nama yang tadi, ya, nama menu-menunya. Baik, jika sudah seperti ini, maka kita akan masuk bagian codingnya. Kita double klik ininya ya teman, formnya. Kita masuk ke bagian coding. Baik teman-teman, ini adalah coding isi coding di form apoteker ya teman-teman. Di mana di sini letakkan import sistem data SQL client itu di atas kelasnya ya teman-teman. Lalu di sini ada dim alia string. Nah ini kan ada alia. Nah ini sesuaikan dengan nama teman-teman juga nggak masalah. Tapi setiap codingan atau form menu-menu yang ada dim alianya, teman-teman ganti nama teman-teman masing-masing gitu. Jadi disesuaikan biar tidak terjadi error. Nah, di sini ada text box 1, text box 2, dan text box 3. Kita benar ya teman-teman, kita menggunakan text box 1, 2, dan 3. Jadi sesuaikan. Tadi kan saya sudah dibilang kan, kalau misalkan punya teman-teman nih, ID barangnya itu text box-nya text box 6. Berarti sesuaikan di sini, jangan text box 3, tapi text box 6. Jadi sesuaikan tools yang teman-teman gunakan. Biar tidak terjadi error atau pertukaran data. Ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada subtampil ya. Untuk bagian form ada apoteker. Nah, apoteker ini adalah nama tabel teman-teman. Kalau misalkan nama tabel teman-teman itu menu utama, berarti di sini menu utama. Atau barang, berarti di sini barang. Atau kalau misalkan KRS, berarti di sini KRS. Jadi sesuaikan dengan nama tabel di database SQL teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya di sini ada list view, di mana list view kita tadi ya, ada ID apoteker, nama apoteker, dan ID barang. Selanjutnya di bagian bottom 1 ya teman-teman, ini bagian bottom 1 kita. Bagian bottom 1 kita itu, kalau kita double klik, maka akan muncul sini. Nah, bagian bottom 1 untuk tambah ya, di mana ada text box 1, 2, dan 3. Jika kita mengetikkan sebuah informasi atau data di text box 1, 2, dan 3, maka perintahnya akan menambahkan data atau menyimpan datanya. Nah, selanjutnya di sini ada insert into apoteker. Nah, ini berarti insert data dari tabel kita ya, teman-teman.
di mana di sini tabel kita ada apoteker, isinya itu ID apoteker, nama apoteker, dan ID barang. Di mana terdapat text box 1, text box 2, text box 3. Kalau misalkan ada tambahan lagi, maka seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, perhatikan tanda kutip, tanda tambah ya, teman-teman. Kalau misalkan coding kita itu ada garis garis gelombang di bawahnya, itu error. Atau ada merah di ujung gini, nanti kalau misalnya ada ujung merah lah di bagian sini, itu berarti error. Jadi ada yang salah. Jadi perhatikan benar-benar ya, teman-teman. Selanjutnya di sini di bagian bottom 3 itu ada di delete ya, teman-teman. Delete atau hapus. Nah, di sini perintah untuk delete dari tabel apoteker ya, yaitu ada ID apotekernya. Ini untuk primary key-nya. Selanjutnya di sini ada bottom 4, di mana di bottom 4 kita, di sini bottom 4 kita cancel. Nah, pada saat sudah menjalankan form apoteker kita ini, pada saat kita jalankan, lalu kita pilih bottom cancel ya, kita klik lah nih cancel, maka dia perintahnya di sini akan masuk atau kembali ke menu utama. Di menu utama kita ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini perintahnya. Lalu di sini ada bagian form ya, form apoteker kita. Di sini terhubung di modul ya, teman-teman. Modul untuk bagian SQL ya, antara VB dengan SQL kita. Nah, ini untuk ini coding kita di apoteker. Nah, untuk coding di bagian apoteker kita sudah selesai. Nah, kita coba kembali ke menu utama. Kita masuk ke codingnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini udah nggak error ya, teman-teman. Nah, ini error yang saya maksud tadi. Kalau misalkan ada garis bawah gergaji gini, berarti itu masih error. Nah, ini kan masih error, kita belum ada buat formnya. Kalau yang ini sudah karena kita udah buat. Begitu, teman-teman. Nah, untuk form apotekernya sudah selesai ya. Jadi kita lihat lagi menu utama. Form mana yang perlu kita buat lagi, yaitu form barang. Ya, berarti masih ada barang, satuan barang, dan laporan. Jadi kita masuk ke menu barang. Untuk video kali ini sampai di sini ya, teman-teman. Jika ada saran untuk saya buatkan video, silakan tinggalkan komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.